saya dan mayit ini. Minimal doanya begitu. Ya. Allahumma gfirli wa li hadzal mayyit, udah tutupin. Nah, terusnya ini doa-doa yang mungkin tempatnya agak sulit ya dicapai ya karena nggak ada di sini. Yaitu tempat-tempat yang diijabah doa. Pertama di Hujratus Syarifah ya, di kamar Rasul Madinah sana. Terus di Arafah, Hajar Aswad, Multazam, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail. Ini tempat-tempat yang semuanya ada di Saudi ya. Di kamar Rasul, Arafah tanggal 9 mungkin ya. Hajar Aswad ketika sedang tawaf, di Multazam di sana ya, antara Hajar Aswad dan pintu, dan juga di Maqam Ibrahim, ada juga Hijr Ismail nanti itu di sana. Insya Allah mungkin mudah-mudahan kita minta Allah kasih rezeki kita buat bisa umroh haji tiap tahun insya Allah. Amin. Ya, jadi di tempat-tempat seperti ini, walaupun baru pindah nih, saya baru dari Hajar Aswad, pindah ke Multazam, pindah ke Maqam Ibrahim, pindah ke Hijr Ismail, tempatnya cuma hitungan meter, ya. Ya nggak apa-apa baca doa aja di situ, karena itu udah masuk kategori tempat-tempat yang bakal diijabah, walaupun dekat pakai. Ya. Dan juga ketika kita berziarah ke makam Nabi, ya ini walaupun makam Nabi mungkin di Indonesia nggak ada makam Nabi ya, kecuali mungkin Nabi palsu di Indonesia ada ya, di Garut, di mana lagi itu, Indramayu ada ya, itu Nabi palsu, itu sih jangan. Kita doa di makam Nabi palsu bukan diijabah, malah minta apa di Allah kabulin kebalikannya, tapi minimal di Indonesia nggak ada Nabi, bisa juga kita berdoa di makam wali ya. Di Indonesia alhamdulillah wali nggak sedikit, banyak. Minimal yang paling terkenal adalah Wali Songo, wali yang 9. Terus kenapa kita harus berdoa di makam para wali? Mengambil firman Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat daripada orang-orang yang bersifat muhsin, yang orang-orang yang selalu berbuat baik. Dan yang namanya orang muhsin itu tidak ada bedanya, baik ketika mereka hidup ataupun ketika mereka meninggal. Karena yang namanya orang baik, orang yang ketika hidupnya banyak manfaat, khususnya dalam bab ilmu, maka ketika dia meninggal manfaatnya tetap berjalan sehingga kebaikannya tidak terputus. Nah, di sini kita datang ke mereka bukan seperti tuduhan orang-orang Wahabi menuduh bahwa kita adalah syirik, berdoa minta sama Sunan Gunung Jati misalkan. Bukan, kita ke Cirebon karena Sunan Gunung Jati adalah kategori waliullah ya, adalah masuk kategori orang muhsin. Dengan keberkahan beliau, dekat dengan beliau, kita doa sama Allah. Nah, karena kalau kita doa di sini, di rumah kita ngandelin amal kita ngandelin kesolehan kita, yang mungkin kesolehan kita banyak cacatnya, tapi jauh-jauh kita ke Cirebon atau kita ke Gresik, kemana, ke Tegal, ke Pekalongan, cari makam wali, ya, atau ke Jakarta misalkan yang ke Empang, ke Condet. Nah, di situ kita berdoa. Kenapa? Karena ketika berdoa, dari cerita di mana Nabi Zakaria ketika beliau meminta doa anak ya, tapi tidak dikabulkan, akhirnya menemukan bahwa Siti Maryam yang dikunci ya, dikunci tapi selalu datang makanan. Ketika Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, dari mana datangnya? Siti Maryam mengatakan ini datang dari Allah. Maka di situ apa kejadiannya? Hunalika da'a Zakaria. Ketika turun keramat bagi Siti Maryam, di situ Nabi Zakaria meminta doa kepada Allah agar diberikan anak. Akhirnya Allah mengabulkan dengan memberikan anak bernama Nabi Yahya. Ataupun di kuburan guru ya, kita misalkan punya guru di sini, siapa yang punya guru? Misalkan Maci Bulakan misalkan yang dekat Pak Ujang sama Salimuddin, itu pergi ke makam guru kita walaupun sudah meninggal, doa di situ ya. Karena itu masuk kategori tempat berkah ya, guru kita. Nah, ini yang namanya doa. Orang kadang-kadang yang jadi masalah adalah ngeluh sama doa. Kenapa? Nggak diijabah ya. Banyak di antara kita ngeluh soal doa nggak diijabah. Ini makanya saya mau kasih sedikit cerita, mudah-mudahan jadi penyemangat khususnya bagi bujang-bujang yang ada di antara kita ya.
Ada suatu cerita. Ini cerita ini di kejadian di negara Yaman ya, tempat dulu saya belajar. Ada orang buta, ya. Orang yang kehidupannya pas-pasan, buta, punya anak buta, anaknya nggak pernah sekolah keluar. Bapaknya kerja, tapi bapaknya manggil guru ngaji ya, guru ngaji dipanggil, tolong ajarin anak saya. Sampai si anak tersebut diajarin ngaji, wallahu alam gimana caranya buta, tapi ya, diajarin ngaji, dan subhanallah anak tersebut hafal Al-Quran. Akhirnya berjalan waktu sampai anak tersebut masuk ke usia bujangan, ya usia 25, sekitar 25-an lah ya. Akhirnya fitrah manusia, normalnya rasa manusia, kenapa? Ada syahwat, ingin nikah. Seorang tersebut ngomong ke bapaknya, Pak, saya ingin menikah. Kata si bapaknya, yang mau kawinin kamu siapa? Kamu buta. Ya walaupun hafal Al-Quran, kita ekonomi pas-pasan. Gak mungkin ada orang yang mau menikahi kamu kecuali orang yang sifatnya simpatik, kasihan. Yang kasihan mau mengorbankan dirinya buat kamu mungkin. Tapi kalau kita keluar nyari, siapa yang mau sama kamu? Udah buta, gak bisa nyari uang, gimana ke depannya? Anak tersebut mendengar omongan si bapaknya bukan langsung, kalau kita mungkin langsung patah hati, patah semangat, udah bunuh diri atau gimana. Ini anak tersebut, dia menggunakan kekuatannya. Apa kekuatannya? Yaitu berdoa sama Allah. Dia berdoa sama Allah dan mengatakan, ya Allah, saya minta perempuan yang paling cantik, yang paling pintar, yang paling kaya. Ini orang buta nggak tahu diri, ada orang yang kaya, pintar, semua udah buta. Ya waktu Al-Quran itu waktu pas-pasan ya, miskin lah, bisa dibilang miskin. Doa terus, subhanallah, habis 1 bulan si anak ini mimpi, kata dalam mimpi dikatakan, ya fulan, kamu besok pergi ke kota anu ya, di situ cari perempuan namanya Fulanah, ya anggap namanya biar gampang Romlah ya, namanya Romlah. Dia anaknya Bapak Soleh, anggap ya. Dia Bapak Soleh ini adalah orang tokoh di kota tersebut. Kamu kesana lamar anak tersebut. Begitu si anak ini bangun malam, dia kaget, wah subhanallah, dapat isyarat. Langsung tahajud, ya, sholat witir segala macam, nyampe azan zuhur, berangkat ya, buta dia, mas malu, nggak, kita harus malu ya. Ini buta tapi subuh dia berangkat ke masjid sama bapaknya, sholat berjamaah di masjid, pulang dari masjid dia ngomong ke bapaknya, Pak, saya tadi malam dapat isyarat, saya mau tanya sama bapak, ada nggak Pak nama kota anu? Bapaknya bingung, anak nggak pernah keluar rumah, tapi kok tahu? Ada. Bapak tahu nggak Pak? Ada orang bernama Fulan yang di situ dia ada tokohnya. Oh iya, dia tokoh di situ. Orang disegani, orang paling kaya di kota itu. Bapak tahu nggak Pak? Si orang tersebut punya anak namanya Fulana. Oh iya, oh itu perempuan cantik dan pintar. Semua laki-laki yang datang selalu ditolak sama perempuan tersebut. Nah, saya mau ngelamar perempuan itu Pak. Bapaknya kaget. Kamu ini gimana? Orang kaya, pinter, ganteng, datang ditolak. Nah kamu udah pengangguran, buta, mau ngelamar. Apa jaminannya? Pak, saya tadi malam bermimpi untuk datang ke situ. Saya tidak tahu apa-apa, nggak pernah keluar rumah. Saya tidak punya teman, tapi saya bisa tahu nama kotanya, nama perempuannya, nama bapaknya. Saya dapat isyarat. Bapaknya, ya sudah, ayo kita berangkat. Tapi paling tidak kamu pasang tameng untuk ditolak ya. Udah persiapan ditolak, soalnya nama baik keluarga dipertaruhkan sekarang. Berangkat ke kota tersebut, datang ke bapaknya itu, si tokoh di situ, pagi-pagi datang biasa, si bapaknya tuan rumahnya alhamdulillah dia orang yang ramah, dia disuruh masuk, disuguhin, bagaimana Anda siapa, ada perlu apa, ditanya, saya datang dari kampung sebelah, saya punya anak saya buta, tapi dia hafal Al-Quran, disebutin kebaikannya gitu, dia begini. Dia mau melamar anak bapak.
Ini bapak tersebut langsung mengatakan, saya terima lamarannya. Loh, kok bapak terima pak? Ya, tadi malam saya bermimpi bahwa akan datang orang ke rumah saya, namanya Fulan, ciri-cirinya seperti anak anda, buta, hafal Al-Quran, bahkan melamar anak saya dan saya disuruh terima. Dan tadi malam saya dapat isyarat buat menerima. Tapi saya nggak bisa terima sekarang. Saya juga harus menanya anak saya, karena anak saya juga dia punya hak buat menentukan pilihannya. Ya sudah, saya mau bertanya dulu, tapi maaf nih Pak ya, Bapak jangan sakit hati, karena sudah banyak lelaki yang ditolak oleh anak saya. Datang si orang tuanya ini ke kamar anaknya, digedor, dia tanya, wahai anakku, ya putriku, di bawah ada orang pemuda dari kampung sebelah, orangnya buta, dia pengangguran, miskin, tapi dia hafal Al-Quran, orangnya begini-begini, mau melamar kamu bagaimana? Si perempuan langsung jawab, Pak, saya terima lamarannya. Bingung si bapaknya, kok kamu bisa menerima, kenapa? Tadi malam saya bermimpi bahwa akan datang hari ini Fulan dari kampung sebelah, orangnya buta, hafal Al-Quran, dan dikatakan terima sama kamu, dia adalah suami terbaik buat kamu. Itu mimpi saya. Oleh karena itu saya minta Bapak terima lamarannya tanpa banyak lebar. Dan ini kejadian termasuk kejadian yang menggemparkan di Timur Tengah. Perempuan terkaya, tercantik, terpinter dilamar oleh pemuda miskin yang buta dan diterima. Itu termasuk cerita yang menggemparkan. Dan ini kenapa kok bisa dikabulkan hajatnya? Satu, karena pemuda ini soleh dan dia selalu berdoa sama Allah tanpa menyerah. Dia nggak putus-putus berdoa sama Allah, yakin bahwa Allah akan mengijabah doa-doanya. Nggak kayak kita baru 3 hari ngedoa, nggak ada kabar, nggak ada, belum kelihatan apa-apa, udahlah nggak bakal diijabah. Ini orang tersebut enggak, dia habis ngaji Quran tahajud doa, habis ngaji Quran tahajud doa, akhirnya diijabah. Subhanallah. Nah, makanya untuk urusan kita ini jangan gampang menyerah untuk urusan doa. Makanya saya dari semua cerita saya cari cerita yang bab pernikahan, soalnya agak semangat. Kalau contohnya masalah nikah semua agak semangat dengarnya. Kalau urusannya yang lain nikah orang agak malas dengarnya. Oleh karena itu untuk masalah doa jangan pernah menyerah, karena pasti doa kita diijabah asalkan kita mau berusaha. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam berdoa sehingga hajat kita, urusan kita dipermudah oleh Allah, dan kita semua menjadikan hamba-hamba yang soleh dan keluarga yang rukun berkah. Amin ya rabbal alamin. Allah Yahya Nabi Isa dan Siti Maryam.